Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu SSD NVMe yang dimana udah lama sekali sih untuk produknya. Seperti contoh yang ada di sini, pasti kalian tahu lah untuk produk ini. Kalau yang dulu saya tuh pernah mereviewnya, tapi kayaknya sih kurang komplit ya. Tapi sekarang saya akan membuat yang refreshnya lah, versi refresh review yang dulu sama yang sekarang, yang lebih komplit pengujiannya dan juga lebih bagus dari segi hasilnya mungkin. Tapi kita nggak tahu, lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Untuk yang ada di sini yang saya pegang adalah XPG SE8200 Pro. Ya, udah lama sekali sih untuk produknya ini. Untuk kalangan 1 tera. Udah hampir 4 tahun atau 5 tahun yang lalu lah untuk yang ada di sini. Dan apakah masih bagus atau tidak, ataukah masih worth it? Dia harga terjangkau juga di 800.000 atau hampir di 800.000 untuk produk ini. Yang kalangan 1 tera ya, bukan yang 512 maupun yang 256. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa untuk pengujiannya dari segi booting Windows, suhunya, transfer file apakah stabil atau tidak, dan juga dari segi membaca maupun menulisnya apakah sama atau tidak sesuai seperti yang ada di bagian belakang sini. Jangan lupa klik subscribe teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi yang ada di sini, boxnya itu bagus ya, sama seperti pada umumnya ya, SX6000 LED Pro dan juga yang lainnya, itu berwarna keoren-oren merahan dan juga ini simple. Dari segi boxnya itu juga ada dari segi fitur-fiturnya 3D NAND, NVMe, 1.3, SLC change, tapi ini bukan ini ya, di bagian 3D NAND flashnya dia itu masih menggunakan TLC, dan juga ada DIY heatsink. Ini untuk penampakannya kita unboxing dulu sebelum saya bacakan spesifikasi yang ada di websitenya, karena di sini dia juga komplit dari segi speknya. Dan di sini untuk penampakan SSD-nya, kita ada di DIY heatsinknya yang dimana terbilang ini paling tipis daripada di NVMe pada umumnya. Dan kalau dibandingkan dari segi serinya Adata yang Legend 710 maupun yang 800, dia itu lebih tebal sedikit dari bahan yang dipakai ini. Jadi intinya dia itu cuma menghiasi dan juga bisa mendinginkan 1 derajat lah mungkin ya untuk ini, karena heatsinknya dia itu terbilang tipis, tapi dari segi estetika ini bagus. Dan di sini dari segi NVMe-nya, untuk yang ada di sini dia tuh ada SSD controller yang menggunakan Silicon Motion SM2262ENG untuk yang ada di sini, dan juga ada DRAM buffer untuk ini ya. Terbilang murah lah di kalangan 1 tera yang dimana udah ada DRAM buffernya. Jadi ini paket komplit. Jarang-jarang ada sih di harga 700 ribuan atau di 800 ribu ada DRAM-nya di bagian sini. Dan seperti ini untuk penampakannya ya, penampakannya standar pada umumnya, tapi ini lebih berat daripada di brand-brand yang pada umumnya. Kita bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di website. Aku buka dulu dari segi HP, bentar. Untuk yang ada di sini itu menggunakan 3D NAND TLC, dan juga di sini dia menggunakan controller dari Silicon Motion, udah saya sebutkan tadi, dan juga kecepatan membaca maupun menulisnya untuk kalangan yang 1 tera. Aku cek dulu, untuk membacanya di 3500. Kalau menulisnya di 3000. Untuk yang ini terbilang kencang lah di atas 3000, apalagi ini di Gen 3 ya, bukan di Gen 4. Untuk TBW nya yang 1 tera di 640 terabyte. Cukup tinggi lah untuk ini, meskipun yang paling tinggi di 1280 terabyte untuk yang kalangan 2 tera. Intinya seperti itu. Dan juga spek lainnya, MTBF nya di 2 juta jam, ini terbilang bagus. Rata-rata di 1,5 juta jam ya, tapi kalau yang ini di 2 juta terbilang ini bagus. Dan juga suhunya kita akan cek nanti apakah ini bagus atau tidak. Dan juga ada banyak fiturnya lah, seperti contoh dari segi ECC, E2E, dan juga yang lainnya. Dan apalagi garansinya di 5 tahun untuk produk yang ada di sini. Seperti contoh yang ada di sini tulisannya 5 tahun. Garansinya kalau kita cek dia itu dari ini, dari Asia Raya untuk garansinya. Seperti contoh yang ada di sini dari segi stikernya di 5 tahun terbilang ini sangat bagus. Itu aja, gak usah berlama-lama, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, pengujian booting Windows menggunakan NVMe XPG SX8200 Pro. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 14 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detikan, tapi kalau yang ini di 14 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Lalu suhunya,
untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat, terbilang ini dingin, serta maksimal yang mendapatkan di 64 derajat. Untuk yang ini saya uji di Crystal Disk Mark dan juga transfer file, dia mentok paling tinggi di 64 derajat, terbilang ini masih aman. Kalau semisal ingin lebih dingin, silahkan tambah aja heatsink tambahan yang lebih tebal. Dan lanjut ke informasinya, untuk yang ini menggunakan TLC 3D NAND Flash, serta menggunakan controller dari Silicon Motion SM2262, dan juga ada di RAM cache-nya. Dan apalagi TBW-nya di 640 TB untuk yang kalangan 1 TB di NVMe-nya. Dan juga MTBF-nya di 2 juta jam, ini bagus, garansinya di 5 tahun, ini sangat lama. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi NVMe-nya. Untuk yang ini membaca mendapatkan di 3508, kalau menulisnya di 3116. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 3500 per 3000. Dan kalau kita bandingkan, dia itu melebihi semua dari segi realitanya. Jadi bisa dibilang ini bagus dan juga sesuai. Lanjut ke pengujian transfer file, yang dimana saya menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya, dan juga file game di 56 GB dalam bentuk RAR. Yang pertama, NVMe Kingston Gen 4 ke NVMe XPG 8200 Pro, dan awalannya mulai dari 2,3 GB per second, lalu stabil di 2,2 sampai di 2,3 GB per second sampai selesai. Seperti contoh yang ada di bagian atas kanan ini, bagannya. Bisa dibilang ini stabil di atas 2 GB. Dan kalau dibalik dari NVMe XPG ke Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,5 GB per second, lalu turun perlahan ke 2 GB per second. Dan setelah itu, dia itu stabil di 2 GB per second sampai selesai. Bisa dibilang ini juga bagus, masih mendapatkan di 2 GB per second stabil lurus. Seperti contoh yang ada di bagian pojok kanan ini bagannya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 780.000 yang 1 tera ya, untuk yang ini bisa dibilang ini rekomen. Sebagai contoh dari segi kelebihannya, booting Windows-nya cepat, membaca menulisnya sesuai, transfer file stabil di 2 GB, TBW-nya tinggi di atas 500 TB, dan juga ada di RAM cache-nya, MTBF-nya 2 juta jam, ini bagus, dan juga garansinya di 5 tahun. Ini udah sangat bagus sekali dari segi spek dan juga harganya, ya presto performa lah. Untuk yang ini menggunakan NVMe XPG SX8200 Pro. Meskipun udah lama ya dari segi produknya, tapi masih bagus meskipun ini di Gen 3 dengan kecepatan di atas 3000-an. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini SX8200 Pro. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya dari review papat PC dari segi NVMe, SSD, CPU cooler, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.